Oke, jadi ini praktikum farmakokinetik. Saya mengulas kembali bahwa farmakokinetik itu merupakan proses yang meliputi, jadi farmakokinetik ini dalam farmakologi dia suatu fase yang meliputi proses ATME ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah ini kalau kalian lupa, jadi saya contohkan dengan bentuk sediaan yang paling kompleks, yaitu tablet di dalam tubuh. Ketika diminum lewat mulut, dia akan masuk ke lambung dan pecah jadi granul, kemudian menjadi serbuk halus dan terlarut ke dalam cairan lambung. Oke, nah kemudian dari lambung dia akan diabsorpsi oleh usus, yang kemudian didistribusikan ke aliran darah. Nah, di aliran darah dia akan dibawa atau didistribusikan ke tempat kerja, kemudian berikatan dengan reseptor dan menghasilkan efek. Setelah menghasilkan efek, tentunya nanti obat menjadi inaktif atau tidak aktif lagi, yang mana dia akan kembali terdistribusi ke dalam darah untuk melewati proses metabolisme. Metabolisme ini di hati. Proses metabolisme ini bisa merubah obat menjadi inaktif yang tadinya aktif sehingga nggak berefek lagi, atau yang paling umum proses metabolisme ini akan merubah obat yang awalnya lipofilik atau lebih mudah larut dalam lemak menjadi sifatnya hidrofilik, yaitu lebih mudah larut dalam air untuk nanti memudahkan proses ekskresi melalui ginjal, karena dia diekskresikan bersama urin, yang mana kita ketahui urin tentunya berupa air. Jadi obat yang lebih mudah larut dalam air akan lebih mudah terekskresi melalui ginjal bersama dengan urin. Nah, mulai dari obat diminum hingga menjadi serbuk halus, ini merupakan fase biofarmasi, biasanya dipelajari dalam ilmu biofarmasetika, yang mana fase biofarmasi menghasilkan yang disebut dengan FA atau pharmaceutical availability, yaitu waktu yang diperlukan oleh obat mulai dari diminum hingga siap diabsorpsi. Kemudian proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat ini disebut dengan fase farmakokinetik. Nah, ini yang kita pelajari dalam mata kuliah farmakokinetik. Fase farmakokinetik menghasilkan apa yang disebut dengan BA atau bioavailabilitas, atau biasanya dalam perhitungan kita singkat F, yang mana dia merupakan konsentrasi atau banyaknya jumlah obat yang terabsorpsi dan siap untuk bekerja di tempat kerja. Nah, kemudian proses obat menuju tempat kerja berikatan dengan reseptor hingga menghasilkan efek ini disebut dengan fase farmakodinamik. Biasanya dipelajari dalam mata kuliah farmakodinamik. Nah, jadi ini farmakokinetik ya, ilmu yang mempelajari tentang proses ATME. Nah, sehingga pada praktikum kali ini nanti kita akan mempelajari ini gitu, mempelajari absorpsi, distribusi dan metabolisme dan eliminasi dari dan ekskresi dari suatu obat. Nah, untuk mempelajari proses ATME tadi, biasanya kita kenal dengan parameter farmakokinetik. Jadi parameter farmakokinetik ini menjelaskan atau mewakili penjelasan terkait proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari obat tersebut. Nah, misalnya ini untuk proses absorpsi, nanti kita akan menghitung nilai kecepatan absorpsi dan T setengah absorpsi. Kemudian untuk fase distribusi kita akan menghitung volume distribusi FD, kemudian nilai AUC, area under curve, kadar maksimal dan waktu untuk mencapai kadar maksimal kalau obat diberikan secara ekstravaskular. Kemudian persen ikatan protein plasma ini juga mungkin kita hitung, tapi pada praktikum tidak kita lakukan. Nah, kemudian untuk fase metabolisme biasanya dihitung nilai clearance hepatik. CLH itu clearance hepatik atau clearance dari hati. Sedangkan untuk proses ekskresi biasanya parameternya KE, tetapan eliminasi, T setengah eliminasi, dan clearance. Untuk CLR itu clearance renal. Jadi
CL itu clearance total. Clearance total ini adalah jumlah dari clearance renal ditambah clearance dari organ lainnya. Misalnya clearance hati, clearance lewat saliva, ASI, dan lain sebagainya. Tapi karena biasanya nilainya sangat kecil, seperti clearance lewat atau ekskresi lewat keringat, gitu, susu, air susu, nah itu nilainya sangat kecil, biasanya bisa diabaikan. Nah ini ya, jadi nanti parameter farmakokinetik yang kalian hitung untuk praktikum itu kurang lebih sama dengan yang di teori yang biasanya latihan. Jadi hitunglah nilai KE, T setengah eliminasi, clearance, gitu, volume distribusi, AUC dari obat-obatan yang kita cobakan. Pengantar sedikit ya. Kemudian ini juga sudah saya jelaskan kemarin, ini untuk sistematika dari percobaan farmakokinetik, jadi obat kita berikan dalam dosis dan cara pemberian tertentu. Cara pemberian tertentu ini biasanya digolongkan intravaskuler, langsung masuk ke dalam pembuluh darah, sehingga nanti tidak mengalami fase absorpsi ya, dan Cmax-nya berarti adalah sesaat setelah diberikan obat. Obat akan mencapai kadar maksimal. Atau cara pemberian ekstravaskuler, tidak melewati atau tidak langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Yang mana nanti ini tentunya ada fase absorpsi ya. Kemudian juga ada kadar maksimal nanti. Nah, kemudian dia dimasukkan ke dalam darah, dia dimasukkan ke dalam tubuh. Kemudian untuk bisa menentukan parameter farmakokinetik, maka kita menentukan pengambilan sistem hayatinya gitu. Terserah mau ngambil darah atau mau ngambil urin. Nah, tapi nanti ini tergantung kekurangan dan kelebihannya. Misalnya kalau darah kan mungkin pasien akan sakit gitu setiap diambil darah gitu. Akan lebih enak mungkin urin, tapi kalau urin akan lebih repot pengambilan samplingnya. Nah, kemudian ini ya sampling tadi diambil, jadi diambil setiap waktu, yang mana waktunya nanti harus mewakili waktu-waktu pada fase absorpsi, distribusi, distribusi dan ekskresi. Nah, kemudian analisis gitu. Jadi analisis ini maksudnya tadi kan udah di sampling sistem hayatinya, misalnya diambil darah atau urinnya. Nah, kemudian kita akan menganalisis atau menetapkan kadar obat yang ada dalam darah atau urin di setiap waktu sampling yang kita ambil. Nah, pada praktikum nanti ini yang dilakukan gitu. Jadi menetapkan menganalisis ini gitu. Kalian belajar menganalisis ini dan nanti menghitung juga. Nah, kemudian baru setelah udah dapatkan, udah tahu gitu berapa sih kadar obat dalam darah atau dalam urin pada tiap waktu sampling yang diambil, maka selanjutnya dibuat kurva kadar obat dalam spesimen hayati tersebut dalam darah atau dalam urin. Yang mana kurva ini kita gunakan untuk menentukan model farmakokinetik ya, kayak kemarin. Jadi ada dua, model kompartemen dan model non-kompartemen. Untuk model kompartemen pun kita nanti biasanya menggunakan model 1 atau model 2 kompartemen. Kalian sudah belajar yang model 1 kompartemen. Nah, nanti yang model 2 kompartemen kita belajar setelah ujian tengah semester, termasuk yang model non-kompartemen juga. Sebenarnya ada model 3 kompartemen, tapi terlalu kompleks gitu, sehingga mungkin akan lebih sulit perhitungannya. Jadi kita cukup sampai model 2 kompartemen saja. Setelah melakukan pemodelan, baru kita bisa menghitung parameter. Ya, kalian udah latihan kemarin yang perhitungan dengan model 1 kompartemen, jadi saya rasa sudah ada bayangan. Baru nanti setelah ditentukan parameter, kita bisa melakukan interpretasi. Ini bermanfaat kalau melakukan percobaan farmakokinetik untuk melihat interaksi obat tadi. Jadi biasanya kita akan menghitung parameter farmakokinetik suatu obat yang diminum sendiri gitu. Dan nanti kita akan menghitung lagi parameter farmakokinetik suatu obat yang diminum dengan obat lain gitu. Misalnya obat herbal ya gitu. Nanti bandingkan. Ada perbedaan atau ada perubahan nggak parameter farmakokinetik? Misalnya kecepatan absorpsinya berubah nggak? Apakah lebih lambat misalnya? Kalau lebih lambat berarti ada indikasi terjadi interaksi obat kan gitu, bahwa kedua obat ini ketika dikonsumsi bersama absorpsinya akan menjadi lebih lambat gitu.
Nah, itu ya, ini contohnya interpretasi. Kemudian yang kedua, misalnya volume distribusinya gimana? Berubah nggak gitu, tambah besar nggak, tambah kecil nggak, termasuk nanti kecepatan eliminasi dan T setengahnya gitu. Jadi waktu paruh eliminasinya jadi panjang atau jadi pendek gitu setelah obat digunakan bersama-sama. Nah, itu salah satu manfaat dari penelitian farmakokinetik. Oke, saya langsung masuk, itu pendahuluan supaya ada gambaran sedikit kenapa sih kita melakukan ini gitu. Nah, ini materi praktikumnya ada 7. Saya nggak tahu, saya sih target sampai yang ke-5 ya, sampai pertemuan ke-5 bisa kita lakukan. Karena kalau nggak salah saya diberi waktu untuk 3 kali bertemu ya, kalau nggak salah 3 kali bertemu, 1 kali yang hanya sampai pagi, kemudian 1 kali lagi yang full kan gitu. Nah, jadi mungkin bisa 6 kali sebenarnya. Tapi seperti yang saya sampaikan, saya memungkinkan saya gitu kalau bisa kalian bisa masuk ke lab gitu di pertemuan yang ke-6 terakhir. Makanya kan hanya 5 pertemuan berarti. Nah, untuk pertemuan 6-7 mungkin kalaupun nggak keburu, saya hanya memberikan penugasan ke kalian ya. Oke, jadi pertemuan pertama kita melakukan validasi, pertemuan kedua kita menetapkan waktu pengambilan cuplikan, pertemuan ketiga menetapkan kadar, obat yang kita pakai adalah paracetamol ya. Kemudian pertemuan keempat kita membuat profil kadar paracetamolnya dan menghitung parameter farmakokinetik. Masuk ke pertemuan kelima, ini kita menentukan parameter farmakokinetik obat salisilat dengan data urin. Kalau pertemuan 3-4 ini dengan data darah. Kalau pertemuan ke-6 ini kita menentukan parameter farmakokinetik dalam penelitian interaksi obat tadi. Mungkin bedanya akan ada 2 kelompok dibanding perbedaannya itu dari pertemuan 3 dan 4 ya. Kalau pertemuan 3 dan 4 kan hanya ada 1 hewan uji yang dikasih obat. Kalau pertemuan 6 mungkin nanti akan ada 2 hewan uji. Yang satu dikasih obat PCT saja, yang satu mungkin dikasih PCT plus kurkuma misalnya, untuk melihat ada atau tidak perubahan parameter farmakokinetik di antara 2 kelinci tersebut. Nah, untuk pertemuan 7 ini biasanya penetapan parameter farmakokinetik dalam penelitian klinis atau TDM atau therapeutic drug monitoring. Ini juga tidak saya lakukan biasanya kalau reguler, hanya dengan penugasan. Nanti mungkin di paling akhir ya. Oke, mungkin saya masuk untuk hari ini. Kita pertemuan 1 dan pertemuan 2 ya. Jadi untuk hari ini pertemuan 1 dan pertemuan 2, yaitu pertemuan 1 validasi metode, dan yang kedua menetapkan waktu pengambilan cuplikan. Untuk pertemuan yang hari Sabtu, nanti masuk ke pertemuan 3 dan pertemuan 4. Oke, sebelum masuk ke pertemuan 1, saya kasih pengantar dulu terkait penetapan kadar obat dalam spesimen hayati. Nah, jadi kita ketika menentukan parameter farmakokinetik, kita harus menetapkan kadar obat dalam spesimen hayati yang diambil, bisa darah atau bisa urin. Nah, menetapkan kadar obat dalam spesimen hayati ini biasanya dilakukan dengan instrumen ya, yaitu bisa spektroskopi UV-Vis, ini yang paling sederhana, bisa juga menggunakan HPLC dan instrumen lainnya. Nah, untuk praktikum farmakokinetik, biasanya yang kita pakai adalah spektroskopi UV-Vis. Nah, metode yang digunakan dalam menetapkan kadar obat dalam spesimen hayati menggunakan instrumen seperti spektroskopi UV-Vis, HPLC, dan sebagainya, biasanya bisa merujuk pada Farmakope Indonesia ya, kalau memang ada. Atau kalian bisa mencari di artikel-artikel penelitian kalau mau yang lebih update. Nah, untuk praktikum ini kita gunakan obat paracetamol, yang mana metode penetapan kadarnya saya merujuk ke Farmakope Indonesia edisi 5 di halaman 985 sampai 986. Nah, ini saya ambil cuplikannya ya. Nah, jadi untuk perlakuan penetapan kadarnya, untuk yang larutan uji, pelarutnya dia adalah metanol.
Nah, jadi dilarutkan di metanol dulu karena paracetamol memang lebih mudah larut dalam metanol dibandingkan dalam air. Nah, setelah dilarutkan dalam sedikit metanol, baru nanti diencerkan dengan air. Ya, baru nanti diambil sedikit larutan, kemudian diukur dengan spektroskopi UV vis pada panjang gelombang maksimal. Nah, itu disebutkan lebih kurang 244 nanometer. Jadi sekitar itu panjang gelombang maksimalnya. Baru nanti kita hitung jumlahnya dalam miligram. Nah, ini ya saya note gitu untuk serapan maksimum pada panjang gelombang lebih kurang 244 nanometer. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan panjang gelombang maksimum? Dia adalah panjang gelombang yang digunakan pada pengukuran dengan alat spektroskopi UV vis, di mana ketika kalian mengukur kadar obat dalam spesimen hayati dengan panjang gelombang maksimum tersebut, gitu, maka akan dihasilkan absorbansi yang maksimal. Nah, ini tentunya penting ya, gitu, karena kalau kalian tidak mengukur pada panjang gelombang maksimum, kemungkinan absorbansinya akan kecil atau nggak maksimal gitu. Yang mana kita ketahui nilai absorbansi nanti berpengaruh terhadap nilai kadar. Seperti itu ya, mudah-mudahan paham sehingga yang pertama kali dilakukan setiap kali kalian menetapkan kadar obat dalam spesimen hayati menggunakan alat spektroskopi UV vis, harus menentukan panjang gelombang maksimum dulu. Ini nggak boleh terlewat. Jadi harus ada pengukuran panjang gelombang maksimum. Fungsinya itu tadi. Sebenarnya di literatur sudah ada gitu kan. Ini seperti di farmakope sudah disebutkan 244 nanometer. Tetapi kembali lagi alat yang kita gunakan gitu kan dengan alat standar yang mungkin ditentukan di farmakope tentunya ada perbedaan dari mungkin aliran listrik gitu, perbedaan dari kita sendiri sebagai penelitinya gitu, sehingga pasti akan ada pergeseran serapan panjang gelombang. Nah, tetapi nggak masalah gitu terjadi pergeseran panjang gelombang maksimum asal berkisar kurang lebih 244 nanometer. Artinya nggak menyimpang jauh sekali. Misalnya kalian ketemunya 290 nanometer gitu atau 310. Nah, itu kan jauh sekali. Tapi kalau ketemunya 243, 246 gitu, 247 nanometer itu nggak masalah. Ya, karena tadi banyak faktor alat, faktor yang melakukan preparasi penelitinya gitu, itu bisa menyebabkan pergeseran panjang gelombang maksimum. Oke. Kemudian yang kedua, pengukuran kadar obat dalam spesimen hayati menggunakan instrumen spektroskopi. Nah, kalau kalian mengukur kadar obat dalam darah atau urin di alat spektroskopi UV vis, biasanya yang keluar adalah nilai absorbansi ya. Jadi bukan nilai kadar obat. Tapi nilai yang di alat spektroskopi itu adalah nilai absorbansi. Nah, padahal kita maunya nyari kadar obat kan gitu. Maka supaya kita bisa menerjemahkan nilai absorbansi ke nilai kadar obat, kita perlu membuat yang namanya kurva baku. Ya, jadi kurva baku ini berasal dari seri larutan baku obat paracetamol nanti. Yang mana tadi kurva baku nanti akan menghasilkan persamaan kurva baku yang digunakan untuk menginterpretasikan data absorpsi menjadi data kadar. Nah, ini juga pasti dilakukan gitu. Jadi setiap kalian mau menetapkan kadar obat dalam darah atau urin menggunakan alat spektroskopi ataupun HPLC atau instrumen lain, kalian pasti harus membuat persamaan kurva baku yang diperoleh dari seri larutan baku obat. Seperti itu ya. Jadi dua step ini harus dilakukan ketika melakukan penetapan kadar obat dalam spesimen hayati, yaitu yang pertama menetapkan panjang gelombang maksimum, yang kedua adalah membuat persamaan kurva baku.
Nah, ini makanya cara kerja kalau kalian lihat di panduan juga ini di awal kalian membuat larutan baku parasetamol dan menentukan panjang gelombang maksimum. Ya, caranya buatlah larutan baku atau larutan induk parasetamol dengan konsentrasi 100 ppm. Kalau di panduan mungkin 6 ppm ya, tapi kalau saya di praktikum lebih senang biasanya pakai konsentrasi besar, biar nanti absorbensinya juga bisa kebaca tinggi. Dan bisa sekalian buat larutan induk. 100 ppm dibuat dengan cara melarutkan 10 mg parasetamol, dilarutkan dengan metanol 15 mili. Nah, ini sama seperti yang di farmakope tadi ya. Jadi dia dilarutkan dalam metanol dulu 15 mili ke beker gelas, baru kalian masukkan ke dalam labu takar atau labu ukur 100 mili. Baru ditambahkan aquades hingga tanda batas. Oke, karena kalian mau menetapkan kadar obat menggunakan instrumen gitu, maka untuk pengukuran atau pembuatan larutan sebisa mungkin harus presisi atau akurat gitu ya. Makanya menggunakan labu takar. Jadi tidak menggunakan gelas ukur, tapi menggunakan labu takar. Nah, baru kemudian larutan udah jadi, baru dimasukin ke alat spektroskopi, dibaca absorbensinya, bacalah dari panjang gelombang 200 sampai 300 nanometer. Tadi kan standarnya adalah 244 nanometer. Nah, jadi kita coba baca dari 200 sampai 300 nanometer. Nanti baru kita tentukan panjang gelombang maksimum dari parasetamol tersebut. Oke ya. Baru yang kedua, setelah udah dapat panjang gelombang maksimum, kita membuat kurva baku untuk mendapatkan persamaan regresi kurva baku tadi. Cara membuatnya yaitu dengan membuat larutan seri kurva baku. Minimal sebenarnya 5 konsentrasi ya. Gitu. Ini ada 6 konsentrasi, jadi ada 4, 6, 8, 10, 12 ppm. Ini kita buat dengan cara mengencerkan larutan induk saja. Nah, nanti di laporan praktikum silahkan dimasukkan perhitungannya ya. Harusnya sih sudah bisa kalian melakukan perhitungan pengenceran. Jadi larutan induknya 100 ppm buat menjadi konsentrasi 4, 6, 8, 10, 12, dan 13 ppm. Oke. Kemudian cara buatnya itu sama seperti yang di atas gitu ya. Misalnya ambil berapa mili dari larutan induk 100 ppm, masukin dalam labu takar 10 mili karena kita buat 10 mili saja misalnya. Baru masukkan aquades hingga tanda batas. Nah, setelah sudah siap larutannya mungkin ada yang harus di silent dulu. Oke. Setelah sudah siap larutan seri kurva baku, baru semua larutan tersebut diukur absorbensinya ya pada panjang gelombang maksimum parasetamol yang diperoleh di sebelumnya. Nah, baru nanti dapat nilai absorbensi kan, misalnya konsentrasi 4 ppm, absorbensinya sekian, 6 ppm sekian gitu. Baru kita buat persamaan regresi kurva baku dengan memasukkan nilai absorbensi sebagai nilai Y dan kadar larutan dari kurva baku PCT sebagai nilai X. Jadi kadar larutan itu yang 4, 6, 8, 10, 12, dan 13. Ya, sehingga nanti persamaan kurva baku ini bisa kita buat untuk menghitung atau menetapkan kadar obat dalam darah setiap waktu, ya. Karena kan nilai X-nya menggambarkan kadar dan nilai Y menggambarkan absorbensi. Nanti tinggal masukin pada saat kita misalnya menetapkan kadar obat dalam darah pada 5 menit, waktu 5 menit gitu, kita ambil darahnya setelah pemberian obat, ketemu kan absorbensinya, kalian cek gitu. Nanti nilai absorbensinya dimasukin sebagai nilai Y untuk mendapatkan nilai X sebagai kadar. Nah, baru dapat kadar obat dalam darahnya. Ya, itu fungsinya membuat kurva baku. Nah, kemudian buatlah persamaan regresi kurva baku hingga nilai R mendekati 1 ya. Lebih bagus lebih dari 0,95. Bahkan penelitian biasanya meminta R-nya 0,99 sekian. Sehingga kalau diperlukan harus dilakukan pengulangan pembuatan larutan seri kurva baku.
sampai didapatkan nilai R mendekati 1. Karena semakin nilainya 1, berarti semakin akurat atau semakin teliti dan presisi pembuatan kurva baku dan pembacaan absorpsi yang kalian lakukan. Oke. Saya masuk ke materi pertama ya, jadi validasi metode penetapan kadar PCT dengan spektroskopi UV-Vis. Nah, dalam studi farmakokinetik, metode analisis kadar obat dalam spesimen hayati merupakan kunci utama kesahihan data farmakokinetik yang diperoleh. Kesahihan ini maksudnya keakuratan gitu ya. Oleh karena itu, sebelum melakukan penetapan kadar obat dalam spesimen hayati, baik darah maupun urin, dan kemudian menentukan parameter farmakokinetik, biasanya yang dilakukan terlebih dahulu adalah menguji apakah metode analisis yang kita pakai memenuhi persyaratan validasi. Nah, yang mana validasi metode ini merupakan serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa metode yang digunakan telah sesuai dengan kriteria kesesuaian dari metode pengujian melalui penilaian terhadap parameter. Apa saja parameter biasanya yang diukur atau digunakan untuk menilai validasi metode? Yaitu biasanya nilai selektivitas, sensitivitas, akurasi, dan presisi. Jadi metode penetapan kadar yang dipakai itu harus selektif, sensitif, akurat, dan presisi. Kita bahas satu-satu. Jadi apa yang dimaksud dengan selektivitas? Dia suatu metode dikatakan selektif jika ia mampu mengukur senyawa yang akan diukur. Nah, artinya di metode ini nggak mengukur senyawa pencampur gitu atau senyawa tambahan lain atau senyawa metabolit dari obat tersebut, tapi dia selektif hanya mengukur senyawa apa yang mau diukur, misalnya PCT gitu. Jadi hanya mengukur senyawa parasetamol tanpa mengukur senyawa zat tambahan. Misalnya kalau kalian menetapkan kadar PCT yang tabletan, kan pasti ada zat tambahan gitu. Nah, kalau metodenya nggak selektif, nanti pada saat diukur dengan spektroskopi terbentuk banyak peak gitu atau banyak puncak. Karena kan ada puncak parasetamol, puncak zat tambahan gitu. Nah, sehingga nanti menyulitkan untuk menetapkan kadar obat dalam darah. Jadi harus selektif. Dia harus bisa mengukur senyawa apa yang mau diukur. Nah, kalau kita mau mengukur PCT, berarti dia mampu mengukur senyawa PCT saja tanpa adanya zat lain. Sensitif. Jadi suatu metode dikatakan sensitif sehingga mampu mengukur kadar obat dalam spesimen hayati hingga kadar terkecil ya gitu. Karena kan kalau kita menetapkan kadar obat dalam spesimen hayati darah atau urin, apalagi waktu samplingnya di fase eliminasi gitu kan, ketika di fase eliminasi tentunya kadar obat dalam darah atau dalam urin kemungkinan sangat kecil kan gitu, sehingga metode yang dipakai untuk menetapkan kadar obat harus sensitif, karena kalau enggak malah nggak kebaca, malah nanti salah interpretasinya. Kalau nggak kebaca berarti 0 kan kadar obatnya dalam darah, dipikir obatnya sudah habis dalam darah, padahal mungkin masih ada 0,000 sekian gitu. Nanti tentunya akan mempengaruhi nilai parameter farmakokinetik juga. Akurasi, suatu metode dikatakan akurat, artinya mampu mengukur kadar obat yang sebenarnya ada. Jadi benar gitu ya. Jadi kalau memang dalam darah itu harusnya ada 5 mg per mili, nah metode yang kalian pakai ini benar mengukur 5 mg per mili. Atau mungkin kalaupun nggak 5 mg per mili pasti, mungkin simpangannya kecil. Misalnya terukurnya 4,8 mg per mili atau 5,1 mg per mili. Tidak terukur 7 atau 8 mg per mili gitu. Itu jauh sekali. Itu yang dimaksud dengan akurat. Presisi, suatu metode harus presisi, artinya memiliki ketelitian yang tinggi. Maksudnya ketika kalian melakukan penetapan kadar atau pengukuran berulang-ulang untuk kadar yang sama, dia akan menghasilkan variasi yang relatif rendah. Jadi misalnya kalian mengukur kadar
kadar paracetamol dengan konsentrasi 4 ppm yang sudah kalian ketahui gitu sebanyak 3 kali misalnya, harusnya absorbensi yang dihasilkan mirip-mirip gitu, atau kalaupun nggak sama, variasinya rendah gitu. Jadi misalnya 0,331, 0,332, 0,333 gitu. Nah, itu kan variasinya sedikit. Yang nggak bagus kalau 0,331, 0,456 gitu, 0,460 misalnya. Nah, itu kan jauh sekali variasinya. Berarti metode yang kalian pakai nggak presisi. Oke. Nah, kemudian ini untuk selektivitas nanti kita akan membandingkan hasil analisis larutan uji dan larutan baku. Hasil analisis larutan sampel dengan spektroskopi harusnya menunjukkan satu peak yang sama dengan peak yang dihasilkan larutan kurva baku ya. Nanti kita lihat di contoh. Nah, untuk sensitivitas biasanya kita akan menghitung nilai batas deteksi dan batas quantity, atau batas deteksi itu disebut limit deteksi atau LOD, batas quantity disebut limit quantity atau LOQ. Ini merupakan parameter uji batas terkecil yang dimiliki oleh suatu alat untuk mengukur jumlah analit tertentu. Jadi kalau batas deteksi ini kita bisa tahu nanti berapa sih jumlah pada kadar berapa yang terkecil bisa diukur gitu. Oke, kemudian untuk akurasi nanti yang kita hitung adalah persen perolehan kembali ya, atau persen recovery, dan persen kesalahan sistemik. Nah ini, untuk yang persen recovery hendaknya nilainya lebih dari 90%. Jadi suatu metode dikatakan bagus kalau persen recovery-nya lebih 90%. Dan persen kesalahan sistemiknya kurang dari 10%. Nah kemudian untuk mewakili parameter presisi, biasanya kita menghitung kesalahan acak atau nilai koefisien korelasi. Nilai yang mana nilai kesalahan acak ini hendaknya berkisar antara 5 sampai 15%. Kurang dari 15% gitu ya. Oke, ini yang pertama dulu, selektivitas. Cara kerjanya ini sudah dibaca ya, mudah-mudahan sudah kalian baca panduannya. Jadi untuk selektivitas kita tinggal membaca panjang gelombang saja, itu sudah mewakili. Jadi kita membaca panjang gelombang dari larutan baku PCT yang 100 ppm, kemudian kalian amati kurva spektrum yang terjadi. Gitu. Metode dikatakan selektif jika hanya terdapat satu puncak. Nah, misalnya contohnya gini. Ini nanti yang keluar ya. Ini yang keluar di spektroskopi UV-Vis kalau kalian baca panjang gelombang maksimum. Nah, bisa kalian lihat di situ hanya ada satu puncak di sana kan? Nah, kemudian di situ diketahui yang bawah ya satu peak. Di situ ada wavelength atau panjang gelombangnya 245 dengan absorbensi 0,443. Nah, berarti panjang gelombang maksimum yang kita dapat adalah 245 nanometer. Nah, ini nggak jauh beda kan dengan yang di standar. Standar tadi 244 nanometer. Nah, untuk sensitivitas, cara kerjanya sama seperti yang ada perbedaan dari yang di panduan, saya revisi ya. Jadi, untuk sensitivitas kita bisa pakai data yang dihasilkan dari pengukuran absorbensi seri larutan kurva baku. Yang tadi konsentrasinya 4, 6, 8, 10, 12, dan 13 ppm. Nah, kita pakai data itu, kemudian kita hitung simpangan bakunya, kita hitung LOD dan LOQ. Nah, ini rumusnya ya. Yang mana Q ini bisa LOD, bisa LOQ. Rumusnya, bedanya nanti di K. K-nya ini adalah pengali, kalau LOD nanti dikali 3, kalau LOQ dikali 10. SB adalah simpangan baku residual, dan SI adalah arah garis linier, atau mungkin bisa kita ambil slope. Jadi nanti kalau buat persamaan regresi kurva baku, kan kita dapat persamaan Y sama dengan BX plus A. Nah, SI ini adalah slope-nya, yaitu B-nya. Nah, untuk akurasi, cara kerjanya ini berbeda dari yang sebelumnya, tapi ini sama di panduan ya. Jadi kita pakai 3 konsentrasi saja cukup. Jadi kita pakai 3 konsentrasi, yang mana ini kita pakainya 4, 12, dan 13.
yang mana setiap konsentrasi harus direplikasi 3 kali. Jadi yang 4 ppm kalian buatnya 3 kali. Jadi bukan dibacanya yang 3 kali atau diukur absorbensinya 3 kali, tapi larutan yang 4 ppm dibuat sebanyak 3. Sama 12 dan 13 juga seperti itu. Dibuat 3 larutan, kemudian nanti masing-masing dibaca. Jadi bukan dibuat satu larutan 4 ppm gitu, kemudian dibacanya yang 3 kali, bukan seperti itu ya. Nah, ini untuk perolehan kembali rumusnya, kadar yang terukur nanti, kadar yang didapat dari hasil interpretasi absorbansi, kita masukin ke persamaan kurva baku kan, didapat nanti kadar terukurnya berapa, dibagi kadar yang diketahui. Kadar yang diketahui ini berarti konsentrasinya. Kalau 4 ya 4 berarti kadar diketahuinya. 12, 12, 13, 13, dikali 100. Nah, untuk kesalahan sistemik, rumusnya tinggal 100 dikurang persen perolehan kembali. Untuk presisi, kita pakai data dari yang percobaan akurasi ya. Nah, ini. Nanti yang dihitung adalah persen kesalahan acak. Rumusnya simpangan baku dari 3 replikasi yang dilakukan dibagi nilai rata-rata dari 3 replikasi yang didapat dikali 100. Oke, pertemuan kedua menetapkan waktu pengambilan cuplikan. Nah, penetapan waktu sampling penting dilakukan dengan tepat agar kadar obat dalam darah yang terukur dapat menggambarkan perwakilan pada fase absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Jika kinetik obat setelah pemberian ekstravaskuler mengikuti model 2 kompartemen, maka dianjurkan bahwa distribusi pencuplikan adalah sebagai berikut. Jadi diambil 3 titik waktu pada tahap absorpsi, kemudian sekitar puncak, pada fase distribusi, dan pada fase eliminasi. Nah ini ya, kalau dia mengikuti model 1 kompartemen, pengambilan obat dalam darah atau sampling atau pencuplikan pada tahap distribusi nggak perlu dilakukan. Karena model 1 kompartemen kan nggak menggambarkan fase distribusi. Nah, biasanya ini acuannya. Lama pengambilan cuplikan pada sampel darah dilakukan 3-5 kali tes setengah. Jadi misalnya biasanya kita bisa menggunakan kalau nggak melakukan penetapan waktu pengambilan cuplikan, biasanya memakai tes setengah dari literatur. Jadi misalnya kalau diketahui tes setengahnya adalah 7 jam, maka kita harus melakukan pengambilan obat dalam darah hingga 35 jam setelah obat diberikan, yaitu 7 kali 5 kali 7 jam. Atau minimal 3 kali 7 jam, yaitu 21 jam setelah pemberian obat. Itu harus diambil atau disampling darahnya. Nah, ini kalau urin ya, maka cuplikan diambil urinnya 7-10 kali tes setengah. Tadi kalau tes setengah eliminasinya 7 jam, maka urinnya diambil hingga 7 kali 7, 49 jam, sampai 70 jam setelah obat diberikan. Nah, makanya ini repotnya kalau menggunakan data urin, lebih lama waktunya. Cara kerjanya sama seperti di panduannya. Nah, jadi kita menentukan menit pengambilan darah, kita tentuin dulu gitu. Untuk nanti menghitung parameter farmakokinetik yaitu tes setengah. Baru nanti setelah dapat tes setengahnya, setelah kalian hitung, baru ditetapkan jadwal samplingnya, yaitu 3-5 kali. Jadi baru diulang percobaan. Ini ya cara kerjanya. Kemudian ini untuk menetapkan kadar PCT dalam darahnya. Karena nanti kalau yang pertemuan kedua kita pakainya kelinci, kan kita menetapkan kadar obat dalam darah kelinci. Nah, jadi 0,5 mili darah ditampung dalam tabung berisi ETA. ETA ini fungsinya supaya darahnya nggak menggumpal, mencegah penggumpalan atau antikoagulan dia. Baru ditambahkan 1 mili TCA. TCA fungsinya memisahkan dari protein-protein yang terkandung dalam darah, kemudian disentrifuge supaya lebih cepat pemisahannya. Baru diambil bagian plasma. Plasmanya ini adalah bagian bening. Nah, kemudian ditambah 2 mili etil asetat sebagai pelarutnya. Kemudian diuapkan etil asetatnya, karena kan kita mau ngambilnya paracetamol. Baru paracetamolnya dilarutkan dengan 2 mili metanol tadi. Metanol kan pelarutnya.
Baru diukur absorbansinya. Ini untuk menetapkan kadar obat dalam darahnya. Oke, sampai di sini. Mohon maaf, mungkin terlalu cepat ya saya menjelaskan. Nah, sampai di sini mungkin kalau ada yang masih bingung sebelum kita masuk latihan, ada yang mau ditanyakan, atau ada yang mau didiskusikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti materi yang saya sampaikan ini saya upload kembali, bisa biar kalian bisa tonton lagi. Oke, kalau tidak ada mungkin kita latihan. Misalnya ini data hasil absorbansi yang kita peroleh dari validasi metode. Kita dapat hasil pembacaan gelombang ini dari praktikum-praktikum yang sebelumnya. Didapatkan peak-nya 1 ya, bisa kita bilang selektif. Kemudian panjang gelombangnya ini 245 nanometer. Nah, ini mendekati panjang gelombang yang standar kan, 244 nanometer tadi. Berarti ini bisa kita pakai lah panjang gelombangnya. Jadi untuk selanjutnya kita akan membaca kadar parasetamol dalam spesimen hayati dengan panjang gelombang ini, yaitu 245 nanometer. Nah, ini ya panjang gelombang maksimum yang kita gunakan 245. Nah, baru data hasil pembacaan larutan kurva baku. Tadi kan konsentrasi kurva bakunya 4, 6, 8, 10, 12, dan 13. Nah, ini absorbansi yang didapat ya, yaitu ketika kalian baca larutan kurva baku 4 ppm, maka absorbansi yang muncul 0,354, dan seterusnya. Nah, ini kita buat persamaan regresi dengan memasukkan nilai X adalah konsentrasi, nilai Y-nya absorbansi. Jadi misalnya masukin X-nya 4, maka Y-nya 0,354. Silakan bisa dicoba dari soal data simulasi yang saya kasih ke kalian. Nah, ini yang saya dapatkan. Sebentar ya. Saya sambung ya. Nah, ini saya masukin konsentrasinya sebagai nilai X dan absorbansi sebagai nilai Y. Jadi saya dapatkan persamaan regresi kurva baku Y sama dengan 0,1414X dikurang 0,1592. Yang mana nilai R ini mendekati 1 ya, 0,9911. Nah, kemudian ini untuk perhitungan parameter sensitivitas, yaitu LOD dan LOQ. Kita pakai data yang dari hasil kurva baku. Nah, ini tadi ya, hasil kurva baku. Yang pertama dilakukan adalah menghitung nilai Y-aksen di tabel ketiga.
Oke, ini nggak saya tulisnya. Nah, nilai Y-aksen ini caranya adalah kalian memasukkan nilai X atau konsentrasi ke persamaan kurva baku yang tadi didapat. 0,1414X minus 0,1259 kan. Nah, masukin X-nya, misalnya mencari Y-aksen untuk konsentrasi 4, maka masukin X-nya 4. Nah, nanti didapatkan Y-aksennya 0,4064. Seterusnya gitu. Untuk mencari Y-aksen yang 6, masukin X-nya 6. Jadi Y-nya berapa gitu ya. Sampai seterusnya di 13. Baru kalian hitung Y dikurang Y-aksen. Y itu yang absorbensi yang kalian peroleh, misalnya 0,354, Y-aksennya tadi. Nah, jadi 0,354 dikurang 0,4064. Hasilnya minus, tapi dia dikuadratkan. Nah, misalnya yang konsentrasi 4 didapatkan Y min Y-aksen pangkat 2-nya adalah 0,00274576. Dihitung semuanya sampai konsentrasi 13 ya, baru kemudian Y dikurang Y-aksen pangkat 2-nya kalian totalkan. Ini disebut dengan jumlah atau S. Oh, ini nanti untuk menghitung S Y per X pangkat 2 atau simpangan baku. Nah, jadi total rumusnya adalah total, yaitu 0,01092.160 totalnya tadi, dibagi N-2. N ini adalah jumlah larutan yang digunakan. Nah, ini kan kita ada 6. Jadi 4, 6, 8, 10, 12, 13 itu adalah 6 larutan seri. Nah, jadi 6 dikurang 2. Nah, dapatnya 0,00273040. Nah, kemudian kita cari S Y per X, ini akar dari S Y per X pangkat 2. Jadi akar dari 0,00273040. Dapatnya 0,052250 ya. Nah, baru nanti digunakan untuk menghitung LOD. Rumusnya kan tadi LOD 3 kali simpangan baku atau 3 kali S dalam kurung Y per X yang kita dapat di atas dibagi slope. Slope-nya tadi 0,1414 yang dari persamaan regresi kurva baku. Langsung masukin rumus ya, 3 kali 0,052250 bagi 0,1414 didapat 1,11 ppm. Jadi limit deteksinya adalah 1 ppm. Masih kurang kecil sebenarnya ini ya. Nah, LOQ-nya ini mohon maaf keliru, harusnya 10 ya. Jadi 10 kali simpangan baku dibagi slope. Jadi 10 kali 0,052250 dibagi 0,1414. Ketemunya 23,5 ppm. Ini juga masih kurang kecil sebenarnya. Berarti masih kurang sensitif sebenarnya metode yang digunakan dan proses analisis yang dilakukan. Oke, kemudian yang keempat, data hasil uji akurasi dan presisi. Tadi untuk uji akurasi dan presisi kita pakai minimal 3 konsentrasi, yang mana masing-masing konsentrasi direplikasi minimal 3 kali. Nah, konsentrasi yang kita pakai 4 ppm, 12 ppm, dan 13 ppm. Nah, absorbensi yang didapat bisa dilihat di kolom ketiga ya. Jadi misalnya pada konsentrasi 4 ppm yang replikasi 1 kita dapat 0,353. Replikasi keduanya absorbensinya 0,354 dan replikasi ketiga 0,352 dan seterusnya ke bawah. Oke, kita coba hitung. Jadi kita ngitung yang parameter akurasi dulu yang pertama. Nah, ini ya. Jadi kita ngitung kadar terukur. Nah, cara menghitung kadar terukur tinggal dimasukin ke persamaan regresi kurva baku kan. Masukin nilai absorbensinya ya sebagai Y. Jadi tadi persamaan kurva bakunya didapatkan Y sama dengan 0,1414X min 0,1259. Nah, masukin nilai Y-nya adalah 0,353. Nah, kita hitung nilai X-nya berapa. Nah, ini didapatkan X-nya 3,622. Jadi X-nya adalah kadar terukur. Silakan dihitung sampai ke bawah ya. Nah, baru persen perolehan kembali kadar terukur 3,622 dibagi kadar sebenarnya yaitu 4 dikali 100. Jadi 90%. Ini tadi kalau nggak salah kriterianya harusnya lebih 90% ya. Nah, ini
memenuhi ya, jadi paling kecil memang 90%. Kalau yang 12 ppm ini malah 100% lebih, jadi kadar terukurnya lebih dari kadar sebenarnya. Kadar sebenarnya sebenarnya cuma 12 ppm larutan tersebut, tapi diukurnya malah 12,024. Nah, untuk yang 13 ppm ini mendekati yang sebenarnya ya, jadi larutan sebenarnya 13 ppm yang terukur 12,993 ppm. Ini kan kalau dibulatin sebenarnya 13 ppm. Nah, baru terakhir dihitung kesalahan sistemik dengan cara mengurangkan 100 dikurang perolehan kembali. Jadi tadi kalau yang untuk konsentrasi ppm replikasi pertama, berarti kesalahan sistemiknya 100 dikurang 90,559, yaitu dapatnya 9,441. Ini kurang dari 10% ya, jadi memenuhi juga, karena kan tadi parameter akurasi hendaknya kesalahan sistemik kurang dari 10%. Oke. Kemudian selanjutnya perhitungan parameter presisi, ini kita masih pakai data yang tadi. Nah, bedanya yang di kolom ke-5, 6, 7 ya. Jadi sampai kolom ke-4 kan kadar terukur masih sama. Pada kolom ke-5 itu yang dihitung adalah rata-rata. Jadi rata-ratakan kadar terukur dari 3 replikasi. Nah, dapatnya untuk kadar terukur yang konsentrasi 4 ppm, ternyata rata-ratanya 3,622. Untuk yang 12 ppm, 12,026, dan yang 13 ppm, 12,991. Baru kemudian dihitung standar deviasinya ya. Bisa langsung pakai kalkulator, ini saya langsung pakai Excel di laptop. Jadi ini ketemu standar deviasinya cukup kecil. Baru terakhir kita hitung nilai RSD-nya, standar deviasi relatif atau koefisien korelasi. Nah, ini yang untuk konsentrasi 4 ppm, nilai RSD-nya adalah 0,195. Ini juga cukup kecil ya. Kalau nggak salah tadi kurang dari 15 ya, harusnya kurang dari 15%. Sehingga ini juga cukup memenuhi syarat validitas. Oke, selesai ternyata ya untuk contoh perhitungan pada metode validasi metode. Untuk yang penentuan waktu cuplikan ini kalian bisa menghitung sama seperti contoh di teori ya. Jadi dibuat dulu kurva kadar obat dalam darah, kemudian ditentukan nilai T setengahnya. Nah, baru nanti dari T setengah ketemunya berapa, baru kalian tentukan waktu pengambilan cuplikannya, yaitu 3-5 kali T setengah. Untuk data waktu pengambilan cuplikan, ini kalau nggak salah sudah saya upload juga di Schoology, jadi tinggal digunakan itu untuk perhitungan. Oke, sekian mungkin penjelasan dari saya ya.